Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santosa dengan NIM 2305 1204002 dari kelas TIP angkatan 23. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi project yang sudah saya buat dengan nama judul yaitu Kelambiku Shop yang dibuat menggunakan HTML, CSS, kemudian ada framework dari CSS itu sendiri yaitu Bulma dan juga JavaScript. Langsung saja, berikut adalah demo dari project saya. Baik, ini adalah directory utama saya yang berisi 3 file utama. Ada index.html, kemudian script.js, dan style.css. Index.html ini menampung semua file HTML, script.js ini untuk semua JavaScript, dan style.css untuk stylingnya. Kemudian ada satu folder utama yaitu folder aset yang berisi foto dan video. Di masing-masing folder ini ada subfolder lagi, seperti milik foto ini ada card product, location, dan lain sebagainya. Dan di dalam subfolder ini ada foto yang nanti akan digunakan di dalam project. Kemudian untuk video juga sama, dia terdapat satu video demo. Nah, ini video demo yang akan saya gunakan nantinya. Nah, apabila kita jalankan project ini dengan live server, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Akan ditampilkan sebuah hero yang berisi dua gambar random yang merepresentasikan pakaian. Di sini nama produk yang saya buat itu adalah Kelambiku Shop, jadi tempat jual beli kaos online. Di sini ada hero. Setiap 5 second sekali itu akan berganti dari gambar pertama ke gambar kedua dengan deskripsinya masing-masing. Kemudian untuk navigation bar di sini ada logo, kemudian menu hamburger, ada drop down produk di sini. Kemudian untuk search bar, tempat di mana user mengetikkan barang yang ingin mereka cari. Kemudian ada our greetings, about us, dan beberapa menu lainnya. Misalkan di sini saya mau mencari sesuatu yang berawal dengan huruf A, nanti akan muncul banyak sekali pilihan seperti casual shirt, formal suit, dan lain sebagainya. Atau mungkin misalkan C, nanti akan muncul jackets ataupun jeans. Misalkan di sini ada W, akan muncul watch ataupun sweater. Misalkan kita minat watch, ya nanti kita akan ke autofill sendiri dengan suggestion adalah watch. Kemudian lanjut ke koleksi terbaru untuk produk. Nah, ini adalah produk yang kita miliki. Sebenarnya produk kita itu ada banyak, namun di sini yang kita highlight itu hanya 6, yaitu ada kaos limited edition, kaos polo, batik crease, kemudian basic whitey, casual sweatshirt, dan denim jacket. Yang masing-masing dari mereka itu memiliki spesifikasi dan harganya masing-masing. Kemudian misalkan kita klik add to cart, nah di sini akan muncul notification atau pop-up item telah berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian kita oke. Nah, kita lanjut ke our store di sini. Nah, di sini itu adalah introduction sederhana dari toko kami yang dimana berisi pengenalan sederhana, video pengenalan sederhana, dan juga beberapa alasan kenapa klien itu harus berbelanja di Kelambiku Shop, seperti bervariatif, lengkap, murah, bersahabat, dan unik. Kemudian ini ada statistik kita yang saya beri judul About Us. Nah, di sini terdapat 5.000 produk terjual, 5 tahun pengalaman, 50 klien, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut dengan quality control di sini, bahwa quality control yang ada di Kelambiku Shop ini menerapkan beberapa tim seperti tim quality control, tim proses produksi, maupun tim garansi, yang dimana memiliki beberapa poin-poin tersendiri. Kemudian ada FAQ sederhana atau tanya jawab sederhana seperti bagaimana cara mengetahui ukuran yang tepat, atau berapa waktu pengiriman pesanan, dan lain sebagainya. Jadi ini satu pasang pertanyaan dan jawabannya. Kemudian ada juga toko cabang. Nah, di sini beberapa toko cabang sudah saya punya, yaitu ada di Jakarta, Surabaya, kemudian Surakarta atau Solo, Palembang, kemudian ada Jogja, dan juga Bandung. Kemudian yang terakhir itu adalah form untuk pre-order atau pemesanan. Misalkan di sini user dengan nama halo dan nomornya saya ambil random dengan email admin, kemudian kita pesan. Nah, nanti akan muncul terima kasih halo telah berbelanja di toko kami. Nanti ada detail pemesanan dan juga ada deskripsi lanjut. Kemudian kita close dengan klik mengerti. Dan seperti pada website umumnya terdapat beberapa footer. Nah, ini adalah semua kontak atau informasi yang bisa dihubungi oleh customer jika terdapat beberapa kebingungan. Ini mungkin
tampilan hasil dari projectnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan teknisnya. Nah, di sini untuk beberapa teknisnya terdapat beberapa file utama, yaitu index, ada script, dan style. Saya mulai dari HTML dulu atau index.html. Di HTML ini sendiri sebenarnya terdapat banyak sekali section. Total itu ada 10, termasuk navbar dan juga footer. Namun saya akan jelaskan secara garis besarnya saja, dimulai dari navbar. Nah, navbar ini sesuai kegunaannya, yaitu dia sebuah navigation bar yang berisi navbar brand, kemudian ada navbar menu yang berisi ada navbar start dan juga navbar end. Untuk navbar brand ini ada logo dan juga hamburgernya. Kemudian untuk navbar start ini dia berisi drop down product, dan navbar end ini berisi field searching atau tempat searching dan juga beberapa menu lain seperti our greetings, about us, FAQ, dan lain sebagainya. Kemudian saya close dulu supaya tampilannya lebih mudah. Kemudian untuk hero section, nah ini hero section yang dimunculkan di pertama ini. Kemudian di sini terdapat hero slider yang berisi 2 gambar dan 2 deskripsi yang berbeda. Nah, di mana gambarnya? Nah, gambarnya itu terdapat di file CSS. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini hanya menampung title dan juga subtitlenya, atau H1 dan H2 nya saja. Kemudian untuk slide kedua juga sama, dia menampung 2 title, H1 dan H2 saja. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu menu product section. Nah, di sini product section itu berisi card product. Di sini ada kontainer utama, kemudian terdapat 2 baris, yaitu column is multi-line, ini adalah baris pertama, dan yang baris kedua itu adalah di ini, column is multi-line. Jadi terdapat 2 baris, yang dimana masing-masing baris itu terdapat 3 produk, seperti produk card yang pertama yang berisi dengan card image ataupun card content. Card image itu berisi gambar, dan card content itu berisi judul, rating, description, product spec, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut ke section berikutnya, yaitu ada section FNQ atau Q&A. Nah, di sini terdapat konten utama, kemudian ada akordeon. Nah, akordeon ini fungsinya untuk menampung item dari FAQ yang ada. Misalkan ini item 1, item 2, dan seterusnya hingga item ke-5. Nah, di sini terdapat mungkin di setiap item itu terdapat judul, kemudian pertanyaan. Jadi pertanyaan dan jawabannya. Kemudian hasilnya itu akan seperti ini, judul dan juga jawaban. Ketika diklik akan muncul jawaban, sedangkan judulnya akan ditampilkan. Kemudian dilanjut lagi ke item kedua, juga sama, dia berisi judul dan juga jawaban. Begitu seterusnya hingga semua selesai. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada location section yang berisi location card. Location card ini isinya cuma gambar dan juga alamatnya. Jadi tiap card itu berisi gambar dan juga alamat. Kemudian lanjut ke section berikutnya, yaitu order section. Order section ini berisi sebuah field atau formulir, yang dimana ini adalah kolom formulirnya, berisi nama, nomor telepon, email, kemudian ada jenis pakaian, ukuran, hingga kota outlet. Ini hanya deskripsi sederhana, nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, ini adalah form. Misalkan di sini saya mencoba Bagas, kemudian di sini nomornya saya ambil acak, kemudian untuk kaosnya di sini saya ambil default aja. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti berikut: terima kasih Bagas telah berbelanja di toko kami. Mengerti? Dan yang terakhir akan masuk ke section footer. Saya close dulu. Ini adalah section footer. Nah, di sini footer sama seperti website umumnya, terdapat footer grid. Ini untuk menampung semua grid-grid yang ada di dalam footer. Di sini ada footer kolom yang pertama, dia menampung informasi sederhana dan juga beberapa akun sosial media dari Klambiku Shop. Kemudian ada produk, ada bantuan atau customer care, dan kontak yang bisa dihubungi. Kemudian untuk copyright hanya 1 buah div saja. Kemudian kita lanjut ke section ke file berikutnya, itu ada style.css dulu. Nah, di style.css ini
saya definisikan warna utama, ada primary, kemudian secondary, danger, success, warning, hingga dark. Kemudian nantinya dari warna root ini bisa dipanggil di CSS lain. Misalkan di sini saya akan panggil sebentar saya cari. Nah, misalkan saya panggil colornya itu adalah dark. Nah, nanti tinggal diambil dari direktori root ini aja, yaitu warna dark ini. Jadi cara kerjanya sama, tinggal diimpor saja. Kemudian HTML ini untuk scroll behaviornya itu lebih smooth. Jadi supaya nanti ketika misalkan user ingin melakukan mengklik bagian core greetings, nah tampilannya kan jauh lebih rapi dengan ada tampilan seperti di scroll. Misalkan FAQ, pemesanan, atau kembali ke core greetings, itu hasilnya kan lebih smooth. Kalau misalkan dihilangkan, kemudian kita pilih lagi misalkan pemesanan, dia tidak ada fitur transisi atau efek transisi, jadi dia terasa lebih kurang nyaman dilihat. Nah, jadi kalau menggunakan smooth scroll itu dia lebih halus. Kemudian untuk body ini sama, untuk fontnya itu saya menggunakan sans serif, background colornya itu adalah krem, dan colornya itu hijau. Kemudian kita masuk ke section navbar atau bagian navbar. Nah, di sini semua yang ada di sini itu digunakan untuk mengatur styling dari si navbar itu sendiri. Nah, misalkan di sini navbar ini berarti style global untuk navbar, atau dengan kata lain style global untuk semua yang ada di sini. Nah, di sini ada background color, transparan, kemudian transitionnya itu adalah background color dengan proses is 0,3 second dan lain sebagainya. Navbar scroll, nah ini ketika navbar di scroll maka backgroundnya akan berganti ke warna hijau. Jadi ketika di atas dia akan berwarna transparan, sedangkan ketika di scroll dia akan berwarna hijau. Misalkan kita di sini, nah sedang berada di paling atas, nah ini berwarna transparan. Ketika kita scroll, nah dia akan berubah menjadi warna hijau sesuai CSS yang saya buat di sini. Kemudian ada navbar item, ini untuk teksnya. Kemudian ketika di hover warnanya hijau, drop down ini untuk backgroundnya, kemudian is active ini sama backgroundnya. Semua yang ada di sini itu untuk navbar, seperti navbar burger dan lain sebagainya, hingga menu media screen. Nah, kemudian kalau misalkan ukuran layarnya itu kita perkecil, misalkan nih layarnya penuh, terus kita perkecil, nah segini, dia akan tetap hingga batas tertentu, yaitu nah di sini dia sudah mulai berubah menjadi hamburger. Nah, ketika diklik maka akan muncul beberapa menu yang sama seperti navbar sebelumnya. Misalkan kalau kita minimize juga sama, dia akan tetap menyesuaikan. Untuk produk lain juga sama, dia akan menyesuaikan dengan size nya. Kalau misalnya kita perbesar, ya nanti tampilannya kan kembali ke normal. Kemudian lanjut ke hero. Nah, ini untuk slider supaya penuh seperti gambar ini. Nah, ini kan full screen ya, dia menggunakan tinggi lebar 100% dan tinggi itu 100 ph. Kemudian hero slide, ini untuk efek slide nya dengan animation slide nya itu adalah 10 second dan infinite, jadi berulang. Kemudian untuk gambar di slide pertama itu saya ambil dari internet, gambar 2 juga sama, saya ambil dari internet. Kemudian lanjut ke hero body, ini untuk teksnya, untuk teks yang di sini. Kemudian dilanjut dengan hero container dan seterusnya. Lalu masuk ke product card. Nah, di sini adalah CSS untuk semua product card, yang dimana dimulai dari ukurannya itu 100%, displaynya flex dan lain sebagainya. Ketika di hover dia akan ada efek seperti box shadow. Kemudian untuk card image posisinya itu relatif. Kemudian untuk image, card content dan lain sebagainya itu akan diatur di sini. Maka nanti hasilnya akan seperti ini, akan muncul notifikasi, dan dia menggunakan sweet alert sebagai notifikasinya. Kemudian lanjut ke section berikutnya, yaitu ada section video. Nah, di sini ada video container. Nah, di sini dia mengatur ukuran kontainer atau kotak dari videonya. Kalau dilihat
Bentar saya contohkan. Nah di sini, nah ini ukurannya seharusnya kan full screen. Nah ini supaya lihat tampilannya lebih rapi, maka akan saya perkecil hingga ukurannya menjadi sekian, yaitu height-nya auto, display-nya block, serta WIDD-nya 100%, dan border radius itu 15 px supaya dia lebih, sudutnya itu lebih tumpul. Kemudian lanjut untuk video lainnya juga sama. Ini untuk section about. Nah di sini untuk section about, padding 60, about title dan lain sebagainya, kolom. Kemudian ada container. Nah di sini untuk container itu untuk section quality dan juga FAQ. Jadi saya gabung di sini. Kemudian ada section subtitle, quality section, grid dan lain sebagainya, itu diatur di sini. Ini quality, ini section subtitle, FAQ. Nah ini di sini semua diatur. Kemudian hingga responsivitas. Kemudian ada section location. Nah di sini ada location, title dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian dilanjut dengan footer. Nah footer ini mengatur tata letaknya seperti background color menggunakan dark dan lain sebagainya, footer grid, footer call dan lain sebagainya. Terus hingga copyright, ini adalah yang paling ujung. Kemudian dilanjut ke script. Nah script ini untuk JavaScript yang saya terapkan di project saya, seperti search bar ini, misalkan jeans, atau mungkin misalkan kita mau ke produk misalkan. Nah ini add to cart. Nah ini cuma pakai JavaScript. Kemudian untuk responsivitas, nah ini dia juga menggunakan JavaScript. Atau mungkin hingga form pemesanan, nah ini juga menggunakan JavaScript. Misalkan saya masukkan Bagas, kemudian ada nomornya, kita kirim. Nah ini juga menggunakan JavaScript semua. Nah dimulai dari transparent bar. Nah ini ketika di scroll maka nanti dia akan berubah, yang sebelumnya dari transparan menjadi berwarna. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan transparan. Nah kalau di scroll itu dia berubah menjadi berwarna hijau, seperti yang diterapkan di CSS. Kemudian navbar responsif ini ketika ukuran layarnya itu kecil, dia akan menyusut dan menjadi sebuah hamburger menu. Nah seperti ini. Kemudian dilanjut dengan add to cart. Nah ini ketika tombol button add to cart diklik akan muncul tulisan selamat seperti ini, selamat, item berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian di sini ada suggestion bar atau search bar yang auto complete. Jadi di sini saya menyediakan beberapa array yang berisi string, kemudian user mengetikkan huruf yang mereka inginkan. Nanti semua huruf yang mengandung inputan user akan ditampilkan di sini. Kemudian ada suggestion box. Nah ini untuk menampilkan hasil dari apa yang diketikkan user. Misalkan saya mengetikkan A, semua yang huruf A akan ditampilkan di sini. Kemudian lanjut ke FAQ dropdown. Ini untuk dropdownnya, jadi ketika diklik maka nanti dia akan aktif, dan jika diklik lagi dia akan berhenti. Misalkan di sini diklik, nah dia akan aktif. Kemudian untuk order form, nah ini mengambil data nama, jenis pakaian dan ukuran dari user, kemudian akan dikirim dalam bentuk pop-up yang berisi gambar ini. Kemudian titlenya itu adalah sukses dan isi kontennya itu adalah div sekian. Kemudian setelah dikirim maka akan direset kembali seperti semula. Untuk nilai dari nama, jenis pakaian dan ukuran itu bisa dilihat di sini. Misalkan di order section, nah di sini untuk jenis pakaian, nah di sini optionnya itu punya value, yaitu kaos limited edition ini, kemudian ada kaos polo original dan lain sebagainya. Jadi untuk gambar yang diambil itu mengambil dari videos maupun foto yang di sini. Misalkan untuk video yang ada di sini, misalkan saya masuk ke video hero, nah dia menggunakan aset video kelambiku demo.mp4, atau mungkin untuk gambar produk. Nah di sini dia mengambil aset dari folder foto yang subfoldernya adalah produk dengan nama filenya itu adalah limited edition.jpg, yang nantinya hasil akhirnya akan menghasilkan tampilan website sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.